Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-lughatal arabiyyah afdhalul lughat wa hiya lughatul Qur'an wal hadits wa la siyama lughatu ahlil jannah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'dah. Alhamdulillah, dengan taufik dan karunia Allah, kita masih diberi kesempatan, kekuatan, keimanan, dan keislaman, sehingga kami bisa membuat video pembelajaran yang kedua. Di video pembelajaran pertama, itu teman-teman, kita sudah bahas yang namanya ilmu shorof, ilmu nahwu, dan ilmu shorof. Kedua ilmu inilah yang digunakan atau yang harus dipelajari, harus diketahui agar seseorang itu bisa membaca teks-teks Arab yang tidak memiliki baris, atau agar seseorang itu bisa berbicara menggunakan bahasa Arab secara fasih dan benar. Pada video pembelajaran pertama, kami bahas bahwasanya nahwu ialah kaidah yang digunakan untuk mengetahui baris akhir dari sebuah kata. Sedangkan shorof ialah perubahan bentuk asli kata ke bentuk cabang. Dan juga sudah kami bahas bahwasanya bentuk asli dan bentuk cabang itu memiliki nama masing-masing. Untuk bentuk asli sendiri namanya yaitu adalah fi'il madhi, sedangkan bentuk cabang itu bervarian, berbeda-beda namanya. Yang pertama, bentuk cabang yang pertama dinamakan sebagai fi'il mudhari, kemudian disusul oleh isim masdar, kemudian disusul dengan isim fa'il, kemudian selanjutnya isim maf'ul, lalu fi'il amar, kemudian fi'il nahi, kemudian isim zaman, selanjutnya isim makan, dan terakhir isim alat. Nah, itulah nama-nama dari setiap bentuk kata, baik yang asli maupun yang cabang. Dan setiap pengertian dari bentuk kata tersebut sudah kami bahas di video pembelajaran yang pertama. Nah, untuk video pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas yang namanya bina. Jadi pokok pembahasan kita kali ini yaitu bina. Namun sebelum kita masuk kepada pokok pembahasan, kami akan terlebih dulu menjelaskan kepada teman-teman sedikit tentang bina secara singkat. Jadi teman-teman, bina atau dalam ilmu shorof, setiap kata itu pasti memiliki bina. Apa itu bina? Bina ialah kelompok. Bina artinya kelompok. Jadi setiap kata dalam ilmu shorof itu pasti memiliki yang namanya kelompok. Dan nama-nama kelompok ini berbeda-beda. Kurang lebih ada 8 bina atau kelompok dalam ilmu shorof. Contohnya seperti bina salim, kelompok salim, bina ajwaf, bina mudha'af, bina misal, kelompok misal, dan lain-lain. Nah, pertanyaannya, apakah sebuah kata itu bisa masuk dalam 2 kelompok atau 2 bina? Jawabannya ya tentu tidak bisa. Setiap kata itu hanya bisa masuk pada 1 bina atau 1 kelompok. Langsung saja kita masuk kepada pokok pembahasan, yaitu rumus mengenal bina. Namun sebelum itu kami akan berikan dulu istilah-istilah yang teman-teman akan gunakan atau rumus yang teman-teman bisa gunakan agar teman-teman itu bisa lebih mudah untuk menentukan kelompok dari setiap kata dalam ilmu shorof. Itu contoh begini, nah. Contoh fi'il madi, telah memukul. Jadi telah memukul adalah fi'il madi karena dia bermakna telah. Bahasa Arab dari telah memukul adalah doroba.
Ingat, ini fi'il madi. Yang jadi tolak ukur kita adalah fi'il madi, bukan bentuk cabang, tapi bentuk asli. Yang jadi tolak ukur kita adalah fi'il madi. Ingat, di dalam mengelompokkan sebuah kata dalam ilmu shorof, yang jadi tolak ukur kita, yang jadi pertimbangan kita adalah fi'il madi, bukan fi'il mudhari, bukan isim masdar ataupun yang lain. Mengapa demikian? Karena fi'il madi adalah bentuk asli, sedangkan yang lainnya itu cuma bentuk cabang. Jadi contohnya boroba. Huruf pertama yaitu huruf bo dari kata boroba itu dinamakan sebagai fa fi'il meskipun dia bukan huruf fa. Huruf kedua dinamakan sebagai ain fi'il meskipun dia bukan huruf ain tapi huruf ro di sini. Dan huruf ketiga dinamakan sebagai lam fi'il meskipun dia bukan huruf lam. Jadi contoh lainnya hasuna. Hasuna. Huruf pertama yaitu ha itu dinamakan sebagai fa fi'il. Su, huruf keduanya itu su, kan tadi hasuna. Huruf keduanya yaitu su dinamakan sebagai ain fi'il. Dan huruf ketiganya itu na, hasunah dinamakan sebagai lam fi'il. Itu contoh yang lain. Nah, itu tadi rumus untuk mengenal kelompok dari sebuah kata dalam ilmu shorof. Nah, kita masuk kepada pembelajaran bina, nama-nama bina dan setiap pengertiannya masing-masing. Bina artinya kelompok kata. Ada kurang lebih 8 kelompok. Pertama ada namanya bina salim. Jadi kelompok pertama dinamakan sebagai kelompok salim atau bina salim. Kelompok kedua dinamakan sebagai kelompok mudha'af atau bina mudha'af. Kelompok tiga dinamakan sebagai kelompok misal atau bina misal. Kelompok 4 dinamakan sebagai bina ajwaf. Kelima dinamakan sebagai bina naqis. Terus keenam bina lafiful makrun. Ketujuh bina lafiful mafruq. Dan kedelapan dinamakan sebagai kelompok mahmuz atau bina mahmuz. Nah, inilah 8 kelompok dalam ilmu shorof. 8 bina dalam ilmu shorof. Dan setiap kata pasti masuk di antara salah satu dari ke-8 ini. Selanjutnya kita bahas tentang bina salim dulu. Karena dia kelompok pertama. Bina salim adalah setiap kata yang huruf fa, fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il madinya itu bukan huruf illat. Pertanyaannya, apa itu huruf illat? Huruf illat ialah huruf sakit. Artinya huruf sakit, teman-teman. Huruf berpenyakit. Yang mana saja dikategorikan sebagai huruf illat, yaitu di sini ada keterangannya, adapun huruf illat yaitu alif, ya, dan waw. Bisa disingkat menjadi ayu. Jadi ini ketiga huruf ini adalah huruf illat. Nah, contoh bina salim. Nah, contoh yang tadi ini. Contohnya fi'il madi. Jadi kenapa fi'il madi bukan fi'il mudhari? Ingat, kami sudah sampaikan bahwasanya yang jadi tolak ukur untuk menentukan kelompok sebuah kata adalah fi'il madi. Karena dia adalah bentuk asli. Jadi contoh fi'il madi. Telah memukul. Telah memukul. Ingat, telah memukul bahasa Arabnya adalah doroba. Nah, cara menentukan doroba ini apakah dia termasuk bina salim? Lihat saja, kan tadi bina salim adalah yang fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il madinya bukan huruf illat. Lihat kata bo ini, huruf bo ini apakah dia huruf illat? Alif, wa, dan ya? Bukan. Ain fi'ilnya itu bukan huruf fa fi'ilnya itu bukan huruf illat. Huruf keduanya lagi dilihat, ain fi'ilnya. Apakah huruf ain fi'il dari kata doroba itu huruf illat, yaitu alif, ya, dan waw? Juga bukan huruf illat. Dan ketiga, huruf ketiganya, yaitu lam fi'ilnya. Apakah huruf ketiga dari kata doroba ini atau lam fi'il dari kata doroba ini huruf illat? Jawabannya bukan juga. Karena bukan, fa dan ain dan lam fi'ilnya itu bukan huruf illat, maka dia termasuk bina salim.
Paham sampai sini teman-teman? Jadi yang jadi tolak ukur adalah fi'il madhi. Nah, di sini dijelaskan. Yang jadi tolak ukur adalah fi'il madhi teman-teman. Jadi ini contohnya fi'il madhi, doroba, yang telah memukul. Meskipun doroba fi'il mudhari'nya adalah yadribu, yang artinya sedang atau akan memukul, di mana fi'il mudhari' ini, fi'il mudhari'nya doroba ini, bentuk cabang dari doroba ini, terdapat di sana huruf ya, maka dia tetap dinamakan sebagai bina salim, karena yang jadi tolak ukur adalah fi'il madhi, bukan fi'il mudhari', bukan isim masdar, bukan isim fa'il. Dan perlu teman-teman ketahui bahwasanya huruf ya yang ada pada fi'il mudhari' itu bukan huruf ilat, melainkan huruf tambahan. Paham? Melainkan huruf tambahan. Kapan huruf ya itu bisa dikatakan sebagai huruf ilat? Ketika dia berada pada fi'il madhi. Andai kan di sini tulisannya bukan doroba tapi ya roba. Andai kan di situ fi'il madhinya. Ingat, andai kan fi'il madhinya di sini ya robah tulisannya bukan doroba, maka iya-nya itu adalah huruf ilat, baru huruf ilat. Tapi karena iya-nya di sini pada fi'il mudhari itu tidak ada pada fi'il madhi, maka dia dinamakan sebagai huruf tambahan, bukan huruf ilat. Semoga teman-teman bisa paham. Nah, contoh kedua lagi yang jadi tolak ukur kan tadi adalah fi'il madhi. Isim fa'il yaitu doroba. Tadi contohnya doroba. Isim fa'il dari doroba yaitu doribun. Artinya yang memukul. Kata doribun ini, isim fa'il dari doroba ini terdapat huruf alif. Pertanyaannya, apakah doribun itu masih termasuk bina salim? Karena dia terdapat huruf alif di situ, doribun. Jawabannya ya, dia masih termasuk bina salim. Mengapa demikian? Karena yang jadi tolak ukur adalah fi'il madhi. Apa fi'il madhi dari kata doribun? Adalah dorobah. Terus pertanyaan berikutnya, apakah alif di situ, alif yang ada pada isim fa'il, yaitu doribun adalah huruf ilat? Jawabannya bukan, tapi huruf tambahan. Mengapa bisa huruf tambahan? Alif di situ huruf tambahan karena di fi'il madhinya itu memang tidak ada alif. Nah, itu tadi penjelasannya. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut kepada kelompok 2. Kelompok 2 atau bina yang kedua yaitu bina mudha'af. Apa itu bina mudha'af? Bina mudha'af adalah setiap kata yang ain dan lam fi'il madhinya sama. Ain dan lam fi'ilnya sama. Huruf kedua dan huruf ketiganya itu sama. Sehingga karena sama, keduanya itu harus digabung. Ain dan lam fi'ilnya itu digabung atau ditasydid. Jadi kaidahnya begini, ingat baik-baik. Tasydid atau bukan? Ketika dua huruf yang sama bertemu secara langsung, jadi ada dua huruf yang sama ini ketemu, anggaplah da dan dal. Ini ketemu secara langsung, maka keduanya ini harus digabung dengan cara ditasydid. Kita langsung saja masuk kepada contohnya, yaitu pertama, contohnya maddah. Jadi ini adalah bina mudha'af. Maddah. Maddah ini adalah fi'il madhi. Nah, maddah ini teman-teman, di sini terdapat 3 huruf. Bukan 2 huruf. Jangan sampai kok 3 huruf? Padahal 2 huruf di sini mim dan dal. Oh tidak, di sini terdiri dari 3 huruf. Jadi aslinya begini, mim, da dan da. Ini 3 huruf. Huruf pertama dinamakan sebagai fa'il yaitu huruf mim. Dal yang kedua dinamakan sebagai ain fi'il, dan dal yang ketiga dinamakan sebagai lam fi'il. Jadi terdiri dari 3 huruf. Kembali kepada video yang pertama itu. Video pertama kan dijelaskan bahwa fi'il madhi atau bentuk asli selalu terdiri dari 3 huruf asli. Nah, untuk bina mudha'af itu ain dan lam fi'ilnya digabung sehingga seakan-akan di situ cuma terdapat 2 huruf maddah. Kayak terdapat 2 huruf di sini, ma dan dal. Tapi sebenarnya hakikatnya di sana terdapat 3 huruf.
Cuma karena ain dan lam fiilnya sama ya digabung. Jadi karena ain dan lam fiilnya sama, yaitu sama-sama huruf dal, maka sesuai dengan kaidah yang kami katakan tadi, bahwasanya ketika dua huruf yang sama ketemu, maka dia digabung. Nah, hasilnya menjadi madda. Jadi kalau ditanya madda ini kenapa bisa dua huruf Ji? Padahal dia fi'il madi, dia bentuk asli. Nah, di video pembelajaran pertama itu dikatakan bahwasanya bentuk asli itu atau fi'il madi itu hanya terdiri dari tiga huruf. Maka jawabannya ya sudah benar bahwasanya madda atau bina mudhaf fi'il madinya itu memang tiga huruf Ji. Cuma karena ain dan lam fi'ilnya sama, ya otomatis digabung. Kenapa demikian? Karena kaidahnya memang seperti itu. Ketika dua huruf yang sama ketemu, maka dia harus digabung atau ditasydid. Nah, sehingga kesimpulannya tasydid itu adalah tanda bahwasanya di sana terdapat dua huruf yang sama sehingga digabung nih. Ingat itu. Contoh kedua dari bina mudhaf yaitu farro. Apakah farro ini cuma terdiri dari dua huruf? Fa dan ro? Jawabannya tidak. Tapi terdiri dari tiga huruf. Yaitu fa, ro, dan ro. Huruf fa, huruf pertama dinamakan sebagai fa fi'il, huruf ro kedua dinamakan sebagai fi'il, dan huruf ro ketiga dinamakan sebagai lam fi'il. Karena huruf ain dan lam fi'ilnya sama, yaitu sama-sama huruf ro, maka ditasydidlah atau digabunglah sehingga menjadi farro. Ingat tadi tasydid itu menandakan bahwasanya di sana ada dua huruf yang sama digabung. Nah, mungkin itu yang bisa kami jelaskan pada video pembelajaran yang kedua ini. Semoga teman-teman bisa paham. Tentunya, ingat teman-teman, tentunya paham itu, pemahaman itu datanya dari Allah. Kita cuma bisa berusaha dengan cara menonton video ini secara berulang atau berkali-kali. Nah, kalau cuma sekali ya saya rasa itu agak-agak sulit. Mengapa demikian? Karena secara online belajar, yang offline saja, yang belajar offline saja belum tentu mereka mengerti, belum tentu mereka diberikan pemahaman, apalagi yang online. Tapi tidak masalah, itulah bentuk setiap kita, kondisi setiap orang itu berbeda-beda. Jadi ya ulang-ulang saja videonya. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami sudah berikan nomor di kolom deskripsi video. Silakan dihubungi itu, silakan bertanya. Untuk hafalannya, karena kita sudah membahas tentang bina salim dan bina mudhaf, maka kami akan memberikan hafalan sorot untuk teman-teman bina salim dan bina mudhaf. Adapun hafalannya yaitu sebagai berikut. Nah, yang ini. Jadi untuk tabel yang pertama fa'ala sampai mana itu adalah bina salim. Bina salim. Cara menghafalnya bagaimana? Nah, itu mulai dari fi'il madhi sampai isim alat, yaitu contoh kata bekerja. Bekerja, fi'il madhinya adalah fa'ala. Yaf'alu dilanjut dengan fi'il mudhari. Cara menghafalnya begini, fa'ala yaf'alu fa'lan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'al la taf'al maf'alun maf'alun maf'alun. Sorry. Saya ulang. Fa bekerja, fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al maf'alun maf'alun maf'alun. Memukul, daraba yadribu darban, daribun madrubun idrib la tadrib madrubun madrubun madrubun. Begitu seterusnya. Jadi urutannya di sini teman-teman sudah sesuai dengan urutan fi'il madhi, fi'il mudhari, isim masdar, isim fa'il, isim maf'ul, sudah sesuai dengan urutannya masing-masing. Sesuai yang kami jelaskan kemarin, sesuai dengan urutan bentuk kata. Nah, untuk tabel yang pertama itu tadi adalah bina salim, dan yang tabel kedua
yaitu madda sampai adbo, itu adalah bina mudha'af. Jadi teman-teman silahkan dihafal. Semoga teman-teman bisa menghafalnya dengan baik. Ingat, sorof itu yang paling berpengaruh adalah hafalan. Yang paling dibutuhkan adalah hafalan. Meskipun teorinya itu dikuasai, tapi kalau kita kekurangan hafalan, hafalan sorof kita belum selesai, maka kita akan sulit untuk menuju ke nahwu, menuju ke lantai kedua, yaitu nahwu. Mengapa demikian? Karena antara sorof dan nahwu itu pasti ada hubungannya, sangat banyak. Sehingga ketika sorof tidak dikuasai atau belum dihafal, ya nanti di nahwu kesulitan, atau bahkan paling parahnya susah untuk pahami. Nah, ya sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.